harus bersyukur pada Allah, selalu berbahagia karena banyak rahmat dan fadlilah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita semuanya harus falyafrahu, harus kita senantiasa bergembira dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, termasuk dalam menghadapi pemilu 2024. Kita menghadapinya dengan perasaan bahagia dan senang. Senang atau enggak ini Pak, Bapak Ibu sekalian? Senang kan ya? Partai politik itu didirikan untuk mengikuti pemilu dan memenangkan pemilu. Jadi kalau sudah saatnya pemilu, itu saat yang ditunggu-tunggu oleh partai politik. Jadi kita sebagai pengurus, sebagai caleg adalah sangat bahagia apabila pertandingan itu segera sudah di hadapan mata. Sungguh merupakan kebahagiaan kalau kita termasuk bagian dari line up, bagian dari pemenangan pemilu 2024. Sehingga saya harapkan kita semua yang ada di sini mengikuti workshop ini dengan perasaan senang, riang dan gembira. Masih ingat lagu PKS yang terbaru? Jingle PKS ya, gitu kan. PKS menang ya, ya coba saya ngomong PKS senang, Bapak Ibu yang meluruskan ya. PKS menang ya. Terus kita semuanya harus senang ya dalam menghadapi pemilu. Jangan stres, jangan gugup, jangan minder. Kita semuanya harus senang. Ibarat orang pemain bola profesional itu justru senang kalau main bola. Kalau dia tidak masuk line up atau masuk line up tapi jadi cadangan, itu stres. Itu pemain bola profesional. Justru ketika dia diturunkan sebagai pemain, itu dia adalah merupakan sebuah kebanggaan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian sebagai caleg ini adalah kita senang, merupakan kenikmatan Allah. Kita diberi kepercayaan oleh partai ini untuk menjadi calon anggota legislatif, bagian dari pemenangan pemilu. Memang bisa jadi yang akan jadi anggota dewan itu hanya berapa ya? Nggak mungkin 55 lah. Kita paling ya satu dapil, satu maksimal 2. Ini orang ngendon-ngendoni, tapi kita realistis. Ya, yang banyak yang tidak jadi daripada yang jadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak jadi, itu tetap sebagai bagian dari pemenangan pemilu 2024. Dan Bapak Ibu sekalian, itu kontribusinya terhadap anggota dewan yang terpilih nanti itu adalah cukup besar. Bahkan apa yang dilakukan oleh anggota dewan kita berupa banyak amal soleh yang dilakukan oleh anggota dewan kita terpilih, itu insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pahala yang mengalir darinya, karena kita juga ikut berkontribusi. Jadi ini kita harus meluruskan niat kita bahwa kita berada di sini adalah bagian dari pemenangan pemilu, ya, bagian dari pemenangan pemilu. Bapak Ibu sekalian saya hormati rahmatullah. Yang kedua, kita sebagai caleg harus mempunyai semangat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ikhris alama yang fauk, berambisilah untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kalian. Kita dalam menjadi caleg ini harus selalu bersemangat, ya, kalau dan jangan mudah menyerah, jangan mudah merajuk. Jangan sampai kita mudah menyerah, mau bergerak ke barat sudah digarap oleh partai lain, ke selatan sudah oleh PDI, ke utara oleh PKB, ke
mana lagi? Ke Tenggara sudah digarap caleg sesama caleg PKS. Ya kita jangan mudah menyerah ya, karena kita semua insya Allah selama kita senang perasaan senang kemudian diikuti dengan semangat, insya Allah di situ ada jalan. Ya. Jangan salah sama Gojek. Gojek itu apa? Slogannya Gojek itu apa? Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Ya kita selama ada kemauan, ya di situ ada jalan. Ya, kita harus menjadi seperti air yang mengalir. Air itu meskipun di bendung, ya, dia akan tetap mencari alir, tetap akan mengalir kemanapun dia akan bergerak. Dan justru air yang diem saja itu akan mendatangkan banyak penyakit. Betul ya Bu ya? Ya. Inna inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insala toba wa illam yasil lam yatib, kata Imam Syafi'i. Ya, kalau saya melihat genangan air itu lebih banyak merusaknya. Ya. Kalau dia itu ngalir, dia akan baik, bermanfaat. Tapi kalau air itu mengenang akan banyak mafsadat. Ya, jadi jangan sampai kita juga gitu ya, jadi caleg itu dihalangi sana mandek ya. Tapi kita harus cari mengalir kemana yang bisa kita cari, karena kita harus mencari kemenangan. Kalau kita numpuk saja ya, nanti justru kita akan konflik internal di dalamnya, menggarap caleg potensi suara yang sudah ada saja. Ini jangan sampai menjadi tumpuk-tumpukan antar caleg PKS ini tidak efektif. Lebih baik cari suara lain yang masih banyak yang belum tergarap. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimahullah, pada hari ini kita mengadakan workshop pemenangan PKS yang diselenggarakan oleh BP3 Polhukam dan Balitbang. Jadi ini adalah workshop terpadu. Jadi yang dilakukan oleh 3 bidang DPP yang akan diselenggarakan di seluruh DPW. Dan nanti mohon para peserta dari DPD, struktur DPD ini juga nanti akan menjadi trainer di DPD masing-masing. Pak Nasul, Pak Indra dan kawan-kawan ya siap-siap untuk menjadi trainer di level DPD masing-masing ya. Ya, karena ini adalah workshop terpadu, jadi tidak hanya BP3 saja, tapi sudah terpadu dengan Balitbang dan juga Polhukam. Nah, karena itu saya mengharapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti forum ini dengan semangat, juga mengikuti sampai akhir, karena acara ini menjadi sangat penting. Seharusnya Bapak Ibu sekalian acara seperti ini 2 hari. Kalau di tempat lain itu 2 hari Pak Padran ya. Ya. Tapi ini kita itu istimewa ya. Jogja istimewa ini paket hemat. Jadi diperpadat jadi 1 hari. Ya, tapi 1 harinya sampai malam ya. Sampai jam 21.30 atau mungkin juga nanti ya kalau memang bisa ikan sepat, ikan gabus ya lebih, semuanya senang ya. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kita sekalian untuk menyelenggarakan sebagai bekal kita mengikuti pemilu 2024 nanti. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di samping itu ini kami nanti juga ada rapat koordinasi ya antara BP3 datang semua ya. Nanti BP3 secara khusus dari DPP akan bertemu dengan BP3 DPD dan DPW untuk membahas pemilu kada yang rencananya akan diselenggarakan dimajukan pada bulan September. Kalau di DIY tidak ada pemilu ya, karena kita undang-undang keistimewaan tidak ada
tidak ada pemilu gubernur, tapi kita sudah ada pemilu di kabupaten dan kota. Karena itulah sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pardan beserta jajaran BP3 dan juga seluruh hadirin yang hadir pada acara malam hari ini, pagi hingga malam nanti. Dan mengakhiri sambutan saya, sedikit saya bacakan pantun. Biar seger kita makan sop, tambah garam makin nikmat. Selamat mengikuti workshop, sampai malam tetap semangat.